Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, mungkin saudara pernah mengalami bagaimana kaki terasa pegal, sudah diurut tapi tidak juga kunjung hilang pegalnya. Dan pegal yang demikian kadang sampai mengganggu tidur, susah untuk tidur, bolak-balik sini, bolak-balik sini. Lalu dalam kesempatan ini kita belajar bagaimana cara pijat betis yang pegal yang mungkin berkali-kali sudah dipijat tapi tidak juga kunjung hilang pegalnya. Jadi saudara, pegal pada betis ini biasanya kita melakukan pemijatan langsung pada bagian kaki ini. Ketika pada betis yang bagian bawah kita pijat, memang pada waktu dipijat itu terasa nyaman, enak, tapi tidak berapa lama pegalnya akan kembali. Jadi bagaimana sebaiknya kita melakukan pemijatan? Mari ikuti tutorial cara pijat betis yang pegal ini. Yang pertama, jangan kita langsung pijat di tempat yang pegal sini. Yang lebih dahulu kita pijat adalah bagian yang di sini. Pijat sendiri seperti ini. Lakukan sampai rata. Termasuk di jari-jari kita pijat sampai merata. Sesudah kita pijat semua di bagian sini, termasuk bagian samping-samping, lalu kita lakukan pemijatan di garis bagian atas. Gunakan bagian jempol. Kita kasih pelicin dulu. Lakukan seperti ini. Tepat pada tulang yang keras. Pijatan yang benar akan merasa sakit. Di mana tempat kita yang merasakan sakit di daerah yang tulang-tulang keras atau tulang kering seperti ini. Misalnya kita merasa sakit di sini, maka tempat ini agak kita lebih fokuskan. Misalnya seperti ini. Sampai terasa tempat yang sakit tadi berkurang sakitnya. Cari lagi di tempat lain. Apakah masih ada? Apabila masih ada, seumpama di sini, kita pijat lagi, fokus. Apabila sudah kita lakukan demikian, maka terakhir kita pijat pelan untuk melancarkan peredaran darah secara merata. Pijat pelan, turun pelan-pelan. Sudah bagian keras, ambil di perbatasan antara tempat yang gemuk, yang lembek dengan yang tulang. Lakukan hal yang sama. Lakukan hal yang sama. Dipijat seperti ini. Di sini pun nantinya akan ada juga tempat-tempat yang terasa sakit. Ini yang saya rasakan di sini. Maka langsung kita pijat seperti ini. Kemudian jangan buru-buru kita memijat di bagian sini. Masih belum waktunya. Sekarang lakukan pelemasan. Pelemasan pada kaki. Kalau bisa hindarkan untuk gerakan menarik seperti ini pada saat kaki kita tegang. Karena tidak akan melemaskan bagian ini. Justru untuk melemaskan bagian ini harus kita dorong ke depan. Sejauh mungkin. Jadi posisi ini kita sejauh mungkin. Lakukan sampai terasa di sini. Agak sakit. Apabila di bagian sini sakit, maka kita urut sebagaimana kita mulutin tadi.
bagian betis tadi. Lakukan urut, tentu saja jangan memakai celana panjang seperti ini karena ini hanya tutorial. Tentunya agak kurang bagus kalau saya memakai span pendek ditonton masyarakat umum yang banyak. Maka lakukan di tempat yang sakit, lakukan. Sesudah berkurang rasa sakit, maka tarik langsung ke sini. Lakukan beberapa kali. Lalu ulangi lagi gerakan seperti ini. Rasakan berkurang atau tidak. Apabila sudah kita lakukan, sekarang kita tarik napas. Fokuskan pusat tenaga kita di bagian sini. Lalu kita kencangkan pelan-pelan seiring dengan napas. Jangan dipaksakan dengan tenaga biasa, tapi dengan tenaga napas pelan, pelan, pelan sampai akhirnya ini terasa bergerak sendiri menjauh. Karena apabila gerakan yang benar akan terasa. Ini akan mendorong ke depan dengan sendirinya semakin menjauh seperti ini terus dipaksakan. Sehingga di bagian ini rasa terbuka. Apabila di bagian pertemuan antara perut dengan paha ini ada yang terasa sakit, maka dipijat pelan-pelan. Dilancarkan. Jari tempat pemijatannya di perbatasan. Di perbatasan antara paha dengan perut. Di sini titik. Maka untuk memijatnya, lewatkan dikit di atas, turun ke bawah, usahakan tempat yang sakit terjangkau. Pelan-pelan terus seperti ini. Karena yang sering membuat kita pegal pada betis ini sebenarnya tidak lancarnya saluran darah yang dari sini. Termasuk juga bagian sini, kita lancarkan. Setelah terasa lemas, baru kita melakukan pemijatan di bagian telur betis ini. Lalu bagaimana cara pemijatannya? Pemijatan telur betis itu bukan langsung dari atas ke bawah. Bukan seperti ini. Tidak akan menghasilkan maksimal, bahkan kadang-kadang semakin tidak enak, semakin pegal. Jadi pertama, di sini ada perbatasan antara yang gemuk dengan yang biasa. Nah, di sini posisinya. Ketika di sini, tekan dulu, pelan, kita beri pelicin, tekan, turunkan. Turunkan pelan-pelan, terus dari sini. Dari perbatasan, ambil sedikit saja bagian yang perut dari betis ini. Sampai terasa nyaman. Kalau sudah terasa nyaman, maka naikkan sedikit, sekitar 2 jari atau 1 jari, naik sedikit. Lalu turunkan lagi seperti ini. Sampai terasa. Begitupun di bagian-bagian samping. Kita lakukan bagian-bagian sampingnya ini. Termasuk juga bagian samping sini. Nah, apabila sudah lemas, naikkan lagi. Naikkan lagi. Apabila sudah merata semua, baru kita ambil dari atas. Cara mengambil dari atas seperti ini. Pertama kita ambil dari sini, tekan pelan sedikit saja, tarik ke atas. Nah, tarik ke atas, baru kita dorong pelan-pelan ke bawah. Nah, kita ulangi lagi, ambil dari batasan yang gemuk, tekan sedikit saja, dan ini perlu banyak pelumas. Karena kalau tidak banyak pelicin, takutnya leset. Naikkan ke atas sampai di batas terasa ada tempat yang sakit di bagian di bawah lutut ini. Lalu turunkan ke bawah pelan-pelan. Apabila sudah ini terasa lemas, baru kita mencari. Di sini ada celah di antara dua, baru kita cari. Tekan. Ditekan dengan jari, tempat yang sakit, yang terasa sakitnya.
tahan dulu. Jangan langsung bergerak seperti ini, kita tahan dulu. Setelah kita tahan, terasa sudah agak melemas, baru gerakkan pelan, jangan dipaksakan. Nanti dengan kita sedikit menekan, akan bergerak sendiri tangan. Karena bagian daging atau otot yang tergilas itu melemah sendiri, maka tangan bergerak sendiri. Ini tanpa didorong, tangan bergerak sendiri. Selanjutnya, apabila otot ini sudah semakin melemas, maka gerakan dengan sendirinya akan semakin cepat. Jangan sampai dipaksakan. Karena apabila dipaksakan, boleh jadi ada urat-urat yang tidak lepas ketika kita gilas, malah dia akan semakin tegang, semakin kencang. Pelan saja dulu. Apabila sudah yakin kita bahwa ini sudah lemas, baru kita lakukan secara normal. Sudah, yang terakhir baru kita lakukan pemecapan seperti ini. Naik sedikit, turunkan. Sampai ke batas jari. Naik sedikit, turunkan. Naik sedikit, turunkan. Nah, seperti itu. Bila dilakukan seperti itu, insya Allah kebiasaan kita pegal pada betis perlahan akan hilang. Lakukan sekali, 2 kali, atau 3 kali sampai akhirnya berkurang rasa kebiasaan kita. Setiap mau tidur, betis kita terasa pegal. Karena betis kita terasa pegal ini, itu sangat mengganggu perasaan kita akan tidur. Bolak-balik, susah untuk memejamkan mata. Tidak terasa istirahat. Itu saja saudara tutorial pijat urut dari kami. Semoga bermanfaat. Silakan dipraktekkan. Dan jangan lupa di subscribe agar kita tetap bisa belajar bersama di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.